طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ألف قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, karunia dan rahmat kepada kita sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki salah satu pintu-pintu ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan setelah kita melalui bulan Ramadan, yaitu pintu menuntut ilmu, pintu thalibul ilmi. Yang ini merupakan salah satu pintu ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kaum muslimin untuk mencharge imannya, Pak. Makanya kadang di luar waktu kita itu, kadang iman kita itu fluktuatif. Ya, fluktuasi, naik turun. Maka salah satu tempat untuk kemudian kita mencharge iman kita itu agar tetap full itu di dalam majelis ilmu. Ya. Dan tentu di dalam majelis ilmu ini kita memiliki adab-adab, ya, yang banyak dari kita yang hari ini banyak menuntut ilmu, tapi kemudian kita melewati satu poin penting tentang pembahasan adab dalam menuntut ilmu, Pak. Ya, dan ini merupakan sebuah hal yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin hari ini. Orang ilmunya banyak, Pak. Cerdas dia, ngerti agama, tapi nggak punya adab. Adabnya hilang, adabnya rendah. Padahal para sahabat, generasi saleh terdahulu, tabiut tabiin, para ulama terdahulu, mereka itu seperti Ibnu Mubarak, mereka menyampaikan bahwa ta'allamtul ilma 20 sana. Aku tuh belajar ilmu itu cuma 20 tahun. Wa ta'allamtul adab 30 sana. Dan aku itu mempelajari adab itu 30 tahun. Jadi artinya dia mempelajari adab itu jauh lebih lama dibandingkan dengan mereka itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu gampang, Pak, karena hanya mentransfer ilmu lah, bahasa kasarnya seperti itu. Tapi kalau menuntut adab itu susah. Maka di dalam majelisnya Imam Ahmad itu ketika di Masjid Baghdad itu dihadiri oleh 12.000 orang, itu sebagiannya itu nggak nulis dia. Kalau kita hari ini sebagiannya nggak nulis tapi tidur gitu ya. Kalau mereka sebagiannya nggak nulis tapi memperhatikan Imam Ahmad, Pak. Perhatikan Imam Ahmad ini seperti apa bicaranya, ngomongnya, mengeluarkan dalil, mengkritisi, memberikan pendapat dan sebagainya. Dilihat tuh adabnya. Yang sebagiannya lagi nulis. Makanya dulu madhab itu ada banyak sebenarnya. Madhab itu yang kita kenal hari ini ada 4. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dulu itu madhab ada banyak. Ya, tapi kenapa kemudian tidak sampai kepada kita? Karena sebagian murid-muridnya itu kebanyakan mereka memperhatikan tapi tidak menulis. Berbeda dengan 4 mazhab besar ini. 4 mazhab besar, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, murid-muridnya itu kebanyakan mereka menulis. Makanya setelah gurunya meninggal, muridnya ini mengabari lagi kepada ini, kembali lagi terus dan sebagainya sampai kepada kita. Itu namanya ilmu sanad, ya. Tapi artinya mereka itu banyak ya memperlihatkan adab, dan di antara adab yang hari ini hilang, ya, dalam menuntut ilmu itu, dalam belajar ilmu itu adab tentang ngobrol, Pak. Adab tentang ngobrol. Saya waktu di Mesir itu ada satu daurah kajian ilmu tentang Sahih Bukhari. Tempatnya jauh sekali di luar Kairo itu.
Kesananya aja itu harus 14 jam atau 13 jam naik kereta. Itu tempat terpencil namanya Dakohlia, itu di provinsi dekat Sudan kayaknya itu. Ujung sekali, panas dan tidak ada mahasiswa asing ya. Jadi orang asing ke sana itu baru pertama kali. Begitu sampai, kemudian buat daurah gitu tentang pembacaan Sahih Bukhari. Di hari yang keberapa saya lupa. Itu ini tentang adab, Pak. Tentang adab dalam majelis ilmu. Lagi majelis, kemudian saya ngantuk. Saya sendiri, karena saya menceritakan tentang diri saya sendiri ini. Saya ngantuk. Karena Sahih Bukhari itu ada sekian 8.000 riwayat hadis, ada sekian ribu riwayat hadis itu. Kita kalau ngantuk sedikit, itu lewat hadisnya. Ini udah sampai mana hadisnya? Padahal kitabnya sama ini. Tapi cuma ngantuk sekian detik, Pak, 1-2 detik. Tapi langsung hilang pembahasannya. Sampai mana tadi? Makanya saya nanya, kita udah sampai mana? Katanya ke teman saya sebelah nih, yang satu orang Mesir, yang satu orang Indonesia. Sudah sampai mana pembahasannya? Nah, pertanyaan saya itu dilihat sama namanya Syekh Abu Bakar Hambali. Antum bisa melihat di Google lah. Ulama besar tuh. Saya cuma nanya itu dong, Pak. Ini pembahasannya udah sampai mana? Bukan saya ngobrol. Kalau saya ngobrol, antum mungkin ini ngobrol itu. Saya nggak menghormati pembicara. Saya hanya bertanya. Ini kita sudah sampai, karena saya ngantuk, ketiduran. Kita hadisnya udah sampai pembahasan yang mana? Udah sampai hadis yang keberapa gitu ya? Nah, itu pertanyaan itu dilihat sama Syekh Abu Bakar Hambali, Pak. Itu dilihat, berhenti semua pembahasan itu. Stop gitu. Hanya menegur saya doang, Bang, di depan itu. Karena saya di depan situ. Stop. Dan dia mengatakan, "Madza taf'al?" gitu. Antum ngapain? Saya bilang, saya nanya doang. Syekh, bayangkan, Pak. Banyak itu murid-muridnya. Orang-orangnya banyak, ini mah sedikit, jarang-jarang. Semuanya full itu, Pak. Masjid besar itu. Full semuanya, orang-orang menurut ilmu semua. Ada ulama-ulama besar semua itu yang hadir ya. Murid-muridnya itu ulama-ulama kibar semua. Majelisnya itu diberhentikan, Pak. Untuk menegur saya doang itu. Yang kelihatan dalam sudut pandang dia, saya ngobrol. Padahal saya cuma nanya. Saya bilang, saya nggak ngobrol, saya cuma nanya, ini hadis sampai mana. Kemudian saya nggak mau tahu. Dia baru menjelaskan di situ tentang su'ul adab, tentang bagaimana ilmu itu nggak akan masuk kepada seseorang yang dia itu ketika majelis ilmu tuh ngobrol, Pak. Allah, ini mohon maaf nih harus dibahas tentang ini karena banyak dari kita tuh ketika lagi ceramah tuh malah ngobrol dia. Ya, ngobrol sendiri, sibuk sendiri, malah ketawa-tawa, berisik gitu ya. Itu di dalam kajiannya Syekh Shalih Fauzan juga sama itu. Ya, waktu saya umroh itu juga lihat ditegur itu, Pak. Majelis di Masjid Nabawi itu kan besar banget itu. Saya ngelihat dia tuh nunjuk orang, Pak. Nunjuk, antum jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol di luar gitu. Kita punya hak veto gitu ya untuk kemudian menunjuk orang tuh kan kalau nggak mau ikut ngaji, dia di luar aja ngobrolnya gitu maksudnya. Lanjutkan yang tadi, kan saya bilang saya nggak ngobrol. Saya cuma nanya tentang hadis yang keberapa. Saya nggak mau tahu tadi ngejelasin tentang adab-adab di majelis ilmu, tentang nggak boleh ini dan sebagainya. Kemudian saya nanya karena mungkin memberikan hukuman lah gitu. Dia nanya kepada saya, "Taib, antum tetap mau ikut lanjut gak?" Gitu ya. Lanjut tetap. Terus dia nanya, "Hari tasyrik itu kapan?" Gitu ya. Lagi tegang, Pak. Lagi tegang, kemudian ditanya seperti itu. Hari tasyrik kapan ya? Yang kita udah hafal hari tasyrik itu kapan tuh, Pak? Lupa juga nih kita nih. 11, 12, 13. Hijjah. Ngeblank di situ. Lupa gitu. Emang bener-bener hilang, Pak. Barokahnya itu hilang. Ya hari tasyrik ma'ruf banget. Kita juga udah tahu hari tasyrik sering lewatin. Tapi ini lupa pembahasannya. Bener hilang. Untuk tanya, coba hari tasyrik kapan ditunjuk gitu. Di hadapan semuanya itu, Pak. Bingung juga ya kita mau jawabnya. Nunduk saya. Tiba-tiba hilang aja gitu. Nggak tahu apa ya. Akhirnya dikasih tahu sama teman saya di Mesir. 10, 11, 12. Bilang 10, 11, 12. Hari tasyrik kapan gitu. Dia bilang 9, 10, 11. Mungkin
Saya bilang lagi, karena emang benar-benar hilang Pak, kosong. Saya udah nggak tahu lagi saya apa yang dikasih tahu. Alhamdulillah itu kena bantuan ya, tapi hilang, ngeblank. 9, 10, 11, mungkin dimarahin lagi. Saya disuruh diri akhirnya, suruh diri. Terus itu kapan? Dijawab 11, 12, 13. 11, 12, 13. Ya, itu artinya salah satu bentuk ingin diberikan adab saya. Antum bisa melihat syekhnya itu salah satu guru kami ya di Mesir itu tentang pemberian adab, dan itu langsung nggak nyangkanya tuh saya diajarin adabnya tuh langsung pakai praktek gitu Pak. Di hadapan orang-orang langsung diajarkan tentang adab. Dari situ saya benar-benar nggak ngantuk lagi. Jangan ngantuk ya. Langsung suruh diri membahas tentang hadis tuh dari jam 8, karena mulai dari jam habis subuh sampai zuhur sampai asar, habis asar sampai maghrib istirahat, maghrib sampai jam 11 lanjut lagi. Terus sampai selama seminggu. Ya untuk kemudian menghatamkan kitab tentang Sahih Bukhari. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedikit tentang adab ya, yang mesti harus kita tanamkan dalam diri kita untuk kemudian mendapatkan keberkahan ilmu. Kita hari ini, Pak, banyak orang-orang itu menuntut ilmu tapi kehilangan adab dia. Jadi seakan ilmunya itu telanjang dari adab. Ilmu agama padahal yang dibelajarin fikih, tafsir, hadis, semua macam-macamnya itu, tapi kemudian tidak memiliki adab. Ya, adab terhadap gurunya, adab terhadap kawannya, adab terhadap orang yang di bawah dia dalam segi ilmu, adab terhadap orang yang di atas dia dalam segi ilmu dan sebagainya. Nah, maka ketika kita kehilangan itu untuk belajar, maka kemudian kita akan kehilangan keberkahan ilmu dalam menuntut ilmu. Tapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan yang sudah sekian lama terhenti. Ya, dan ini merupakan sebuah karunia dan rahmat yang tadi saya sampaikan di awal tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan pintu-pintu ya setelah bulan Ramadan itu untuk tetap kita itu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat An-Nahl ya tentang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, janganlah kalian itu seperti seorang perempuan yang dia itu ini Pak, apa namanya, tukang jahit itu, dia memintal. Dia dipintal, benangnya itu dipintal dengan sangat kuat, ya, kemudian naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kemudian pintalan yang tadi sudah dipintal dengan kuat itu kemudian dicerai-beraikan kembali. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbuatan sia-sia, tentang perbuatan sia-sia yang wajib dan harus dihindari sama kaum muslimin. Ya, dan ini sama seperti halnya ketika kita itu sudah merajut, memintal benang-benang ketaatan kita di dalam bulan Ramadan. Ya, tapi kemudian setelah bulan mulia ini berakhir, kita cerai-berai kembali itu ketaatan kita. Ya, karena seharusnya ketika kita memasuki bulan baru ya setelah bulan Ramadan, ketaatan itu nggak boleh sampai hilang, apalagi sirna gitu ya, jangan. Kita sudah membangun ketaatan kita dalam membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari, 3 juz, 5 juz, 10 juz 1 hari di bulan Ramadan. Tapi begitu bulan Ramadan berakhir, bulan Syawal masih mending itu Pak, 9 juz ya. Nanti bulan Dzulqa'dah hilang lagi, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, terus sampai itu lama-lama berkurang tuh, menyusut, lama-lama nggak dibaca Al-Qurannya ya, atau bahkan dari sebagian dari kita tuh sudah nggak baca Al-Quran lagi. Kenapa? Karena ya kehilangan ketaatan, kehilangan perajutan benang yang tadi sudah dipintal dengan kuat itu kemudian hilang, cerai-berai kembali. Ya, makanya banyak para ulama itu menyampaikan kalian itu jangan sampai menjadi Ramadhaniyin, tapilah jadilah Rabbaniyin. Ramadhaniyin itu adalah orang-orang yang baiknya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, sholatnya, puasanya hanya di bulan Ramadan. Ya. Tapi ketika Ramadan ini berakhir, maka berakhir semua ya keberkahan dan kebaikannya itu. Tapi jadilah Rabbaniyin.
Rabbanin itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, seutuhnya, Pak. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Ya, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kemudian tetap bertakwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan itu berakhir. Makanya di antara ketaatan itu ketika kita masuki bulan Syawal misalnya seperti hari ini, Nabi SAW itu menyampaikan, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana qasyamid dahr. Ya, orang yang dia itu berpuasa bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan berakhir dia melanjutkan 6 hari setelahnya itu untuk berpuasa Syawal, maka dia itu seakan-akan seperti berpuasa 1 tahun. Ramadannya udah berakhir, Pak, udah selesai. Ya. Tapi yang kemudian kita tuh tidak boleh berpuasa itu hanya di hari pertama di bulan Syawal, ya, karena merupakan hari Id. Tapi hari kedua dan setelahnya, ya silakan dipuasai, silakan dipilih mau berturut-turut atau tidak berturut-turut, ya, karena itu merupakan amalan sunnah. Dan nanti kita akan melihat betapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu terasa sangat berat dibandingkan kita berpuasa 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, Pak. Kenapa tuh? Padahal puasanya cuma 6 hari kita, tapi berat banget kan? Iya. Itu kata para ulama, memang bulannya itu berbeda, Pak. Bulannya itu berbeda, dan yang kedua itu merupakan kebersamaan. Jadi memang ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya, maka kita tuh diperintahkan untuk banyak berbuat baik di bulan itu. Kenapa? Karena memang kita tuh dimudahkan, Mbak, sama Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Bayangkan di bulan Ramadan itu isinya orang-orang berlomba-lomba itu untuk berbuat baik dan sebagainya. Kita diminta untuk berlomba-lomba juga. Karena ada bulan-bulan yang kemudian tidak Allah istimewakan, artinya bulan biasa aja, yang kita di situ tuh susah untuk kemudian kita itu melakukan amal ketaatan. Seperti hari ini, ya, kita di bulan puasa itu banyak sholat, masya Allah tepat waktu, baca Al-Quran, gak usah disuruh, udah dibuka sendiri Al-Qurannya, Pak. Ya, kita hari ini baca Al-Quran, masya Allah, ya, baru buka sedikit sudah berair matanya itu, sudah ngantuk. Ya, itu karena kembali lagi kepada kebiasaan kita. Maka ada bulan-bulan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wa Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, istiqomahlah kamu bersama dengan orang-orang yang mau bertobat bersamamu. Ya. Nabi Muhammad SAW saja, Pak, untuk bisa istiqomah itu diperintahkan untuk bersama dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh, ya. Karena memang ketika kita diminta untuk istiqomah sendirian susah. Harus kita ngumpulnya itu, circle satu kita itu kebanyakan orang-orang soleh semua. Ya, bahasa kita itu nanti kita kecipratan tentang ketaatannya itu, ngumpul di dalam majelis ilmu, ngumpul di dalam hal-hal yang penuh dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan dimudahkan oleh Allah dalam beramal soleh. Salah satu adalah menuntut ilmu seperti ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah masuki pembahasan terakhir dari pembahasan tentang fikih, yaitu tentang pembahasan tentang jihad. Dan jihad itu dimasuki atau ditulis sebagian besar oleh ulama fikih itu dalam kitab-kitab fikih mereka, baik fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, atau fikih Hanafi. Ya, mereka itu banyak menulis dalam kitabnya itu menurut meletakkan pembahasan tentang jihad itu di sebagian terakhir. Karena fikih itu kan terbagi-bagi, Pak. Ada yang namanya fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada tentang fikih nikah, ada tentang fikih jihad. Fikih tentang ibadah tadi itu dibahas tentang bagaimana kita bertoharoh, air yang suci, bagaimana kita menghilangkan hadas, najis dan sebagainya, sholat, ya, dan sebagainya. Terus ada fikih muamalah, bagaimana kita berinteraksi ketika jual beli, bagaimana kita berinteraksi ketika meminjam, bagaimana kita berinteraksi yang berkaitan dengan orang lain. Terus ada fikih nikah, ya,
Bagaimana kemudian kita memulai membangun sebuah mahligai keluarga yang baru dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini tentang fikih jihad. Ya, dan ini merupakan sebuah urutan yang diletakkan oleh para ulama untuk kemudian kita itu ketika membahas tentang fikih itu kehidupan. Maka ketika kita membahas tentang fikih, ya, kita tentang mempelajari kehidupan. Karena kehidupan kita itu tidak mungkin lepas dari pembahasan fikih. Apapun kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dan syariat yang mengatur itu kita pelajari itu dalam fikih. Ya, boleh gak seperti ini? Kalau kita melakukan seperti ini, apa yang kita dapatkan dan sebagainya. Termasuk dalam pembahasan tentang jihad. Ya, karenanya jihad itu tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Di awal-awal Islam itu Allah utus Nabi SAW itu Allah utus, Pak. Ya, Allah berikan risalah untuk kemudian mendakwahkan Islam ini. Maka yang pertama kali Allah syariatkan itu bukan tentang jihad. Jihad itu ntar pembahasan itu di terakhir, Pak. Maka kita di Mekah itu nggak pernah dengar Nabi SAW itu jihad di Mekah, pernah nggak? Nabi SAW 13 tahun di Mekah nih, berdakwah itu, berdakwah pertama kali. Nabi SAW berjihad gak? Nabi SAW gak berjihad. Karena perintah di Mekah itu perintah untuk kita itu mengislahun nafs, tentang untuk memperbaiki diri sendiri, tentang untuk bagaimana kita itu membangun tentang adab, membangun tentang kekuatan emosional antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Makanya kemudian yang dikuatkan di dalam ayat-ayat yang turun itu ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tentang hari kiamat, ayat-ayat yang kemudian menancapkan iman, ayat-ayat tentang kemudian kita itu mengimani Al-Qur'an, ayat-ayat yang kemudian ini hal-hal itu yang sifatnya itu untuk kemudian menumbuhkan iman di dalam kaum muslimin. Ketika iman ini sudah kuat, ya, maka nanti ayat-ayat yang turun di Madinah itu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, ya, tentang riba, tentang jual beli, ayat-ayat tentang jihad, ayat tentang berpuasa, ayat tentang sholat. Itu semua turunnya di Madinah. Ketika ayat-ayat itu turun, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu gampang ngasih tahunya. Kenapa? Karena mereka tuh udah punya iman, Pak. Ya, kita hari ini imannya itu naik turun, kemudian kita dinasihatkan, ya, diperintahkan untuk menjalankan syariat, ya, misalnya berpuasa sunnah gitu, ya. Itu kalau kemudian imannya itu tidak memberikan sinyal balik yang baik, ya, maka kemudian kita akan sulit, ya, menerima tentang nasihat-nasihat seperti itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menancapkan pertama kali, ya, turun tentang ayat berjihad. Nanti turunnya itu di Madinah di tahun kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha lanasrihim laqadir. Nah, di surat Al-Hajj ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa diizinkan bagi kalian itu untuk berperang bi annahum dzulimu, karena kalian itu dizalimi. Dan itu sudah dalam fase Madinah. Artinya 13 tahun pertama ketika kaum muslimin dulu itu berada di Mekah, mereka tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Hanya sifatnya itu menahan. Ya. Hanya menahan beberapa perlakuan, ya, dari kaum kafir Quraisy yang itu kemudian mendatangkan beberapa ujian iman yang dialami oleh para sahabat untuk melihat apakah orang ini benar-benar beriman atau tidak. Karena di Mekah itu nggak ada orang munafik, Pak. Waktu 13 tahun pertama Nabi SAW itu nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena di situ benar-benar iman para sahabat itu benar-benar teruji dia. Kaum munafik itu nanti adanya di Madinah. Ketika kaum muslimin itu sudah punya negara, sudah punya pasar, kaum muslimin sudah punya perumahan, ya, setiap itu punya klaster-klaster dan sebagainya, baru kemudian mereka itu, ya, timbul perasaan nifak, timbul perasaan munafik dalam hati kaum muslimin. Tapi ketika di Mekah, siapa yang mau bermunafik gitu, ya? Wong mereka itu pilihannya cuma dua, antum mau masuk Islam atau mau kafir. Kalau mau masuk Islam ngikutin Muhammad, kalau kafir ikut Abu Jahal, kalau kafir ikut Umayyah bin Khalaf, ya. Pilihannya cuma dua. Kalau misalnya kemudian kita itu beriman, maka
mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di dalamnya itu ya tentang amar ma'ruf, ya, tentang memberikan keamanan bagi saudaranya dan sebagainya. Ya, maka jihad ini nanti baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua, ya, untuk kemudian menjaga diri kaum muslimin dari kedzaliman yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam. Dan jihad ini diambil ma'khudun minal juhdi, ya, diambil dari kata al-juhd, ya, wa huwa at-taqah wal masyaqqah. Yang ini berarti kekuatan dan kesulitan, ya, dari kata jihad itu sendiri. Karenanya jihad ini merupakan mujahadatan idza stafraga was'ahu wa badala taqatihi, yaitu orang yang kemudian bersungguh-sungguh dan kemudian menggunakan, ya, seluruh kekuatannya untuk kemudian tahammalal masyaqqa fi muqatalatil adu wal mudafa'atihi, untuk kemudian menahan, ya, rela menanggung kesulitan, kesusahan, rasa sakit fi muqatalatil adwi wa mudafa'atihi, untuk kemudian memerangi musuh mereka dan melawan musuh, ya. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari jihad itu sendiri. Karenanya ketika kita bersungguh-sungguh, dalam bahasa Arab pun juga artinya al-juhdu, ijtihad, ya. Al-juhdu itu merupakan turunan kata dari kata al-jihad untuk menunjukkan bahwa kita itu memang bersungguh-sungguh, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang syariat ini, kaum muslimin itu diperintahkan memang untuk bersungguh-sungguh, Pak. Dia nggak ada yang jihadnya itu setengah-setengah gitu, ya. Jihadnya itu kemudian ragu dan sebagainya, nggak ada. Diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Maka orang yang pergi kemudian pergi berjihad, itu orang-orang pilihan yang kalau kemudian imannya tadi itu di awal di Mekah itu tidak tertanam dengan baik, maka kemudian dia itu akan rentan memasuki kepada kelompok yang selanjutnya, itu kelompok kaum munafik. Kenapa? Karena dari segi imannya itu nggak kuat. Karena untuk melakukan jihad ini, ya, itu diperlukan iman yang kuat. Ya, kita hari ini kalau kemudian pergi berjihad tanpa ilmu, hanya sekedar modal semangat, ya, maka yang terjadi adalah kerusakan, Pak. Dulu itu pernah ada seorang mufti, ya, di Arab itu, dia itu memunculkan statement di dalam kolom websitenya itu tentang tidak boleh orang itu pergi berjihad ke negara-negara yang sedang berperang, Palestina atau Suriah, ya. Saya lupa kalimatnya, tapi intinya seperti itu. Tapi kemudian ini dipahami oleh orang-orang itu karena munculnya media-media sosial yang kemudian mereka itu banyak memframing, ya, tentang negeri Palestina, Suriah, Afghanistan dan sebagainya, Mesir termasuk, ya, di framing tentang jihad dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang kita sampai tahu kita hari ini mengatakan, wah, ini mufti ini melarang untuk jihad, nggak boleh untuk berjihad. Padahal di dalam websitenya itu saya lupa ya nama ulama siapa. Ini beliau ini menulis dalam websitenya itu, antum itu tidak boleh ikut berjihad karena antum itu tidak tahu di sana itu antum akan memerangi siapa, akan memerangi musuhnya atau musuh teman. Kita nggak tahu nih, Pak, mana yang kawan mana yang lawan. Kita datang dari luar modal semangat, datang ke medan jihad. Pas datang ke medan jihad kita nggak tahu mana kawan mana lawan, mana musuh mana teman. Ya, maka kemudian seorang mufti ini memberikan sebuah statement itu, ya, yang kemudian itu dipahami oleh banyak orang, ya, para kaum ikhwan itu, untuk kemudian mereka itu melarang. Padahal dalam segi statementnya itu yang dikeluarkan dalam website resminya itu, ya, ini enaknya ketika kita itu mempelajari, ya, membahas tentang statement atau perkataan para ulama itu langsung dari websitenya, Pak. Karena kalau kita hari ini cuman melihat dari media sosial, ya, dari broadcastan atau dari mana, itu nggak jelas tuh. Saya sampai hari ini tuh termasuk yang nggak percaya, ya, dengan pembahasan Timur Tengah tapi yang disampaikan tuh dari media Indonesia. Ketika yang datang yang sampai itu, pasti saya cross check dulu, Pak.
Karena di setiap syekh itu biasanya mereka tuh punya website sendiri, dia punya website khusus gitu, dan itu yang dikelola itu kalau nggak dia sendiri, kalau nggak murid-muridnya, ya. Ya, ini artinya dari segi kevalidan tentang berita itu sangat valid karena langsung dari orangnya. Berbeda ketika kita hari ini menerima berita itu dari kolom-kolom, ya, atau dari media-media yang kemudian tidak bertanggung jawab terhadap berita, karena yang berkaitan sama Islam tuh selalu enak untuk digoreng beritanya itu, ya, apapun itu, ya, entah perang, entah apapun, mesti kemudian berkaitan dengan kaum muslimin itu mesti sangat enak sekali untuk dipelintir, gitu ya. Baik. Kemudian tasyri'ul jihad fil Islam, ya, disyariatkannya jihad di dalam Islam. Arsalallahu rasulahu ilan nas jami'an. Arsalallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilan nas jami'an wa amarahu an yad'u ilal huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia, wa amaruhu an yad'u ilal huda wa dinil haq, dan diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk kemudian menyeru, ya, mengajak kepada huda, kepada petunjuk dan agama yang lurus. Wala bisa fi Makkah yad'u ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan kemudian memerintahkan untuk berdakwah di Mekah itu dengan hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan perlakuan yang baik dan sebagainya. Wa kana labudda min an yulqa manawata min qaumihi, dan ternyata Nabi SAW dengan kebaikan, ya, dengan dakwah yang baik tadi itu, Nabi SAW itu labudda min an yalqa manawata min qaumihi, dia harus menghadapi, ya, permusuhan dari kaumnya. Alladzina ra'au anna ad-da'watal jadida khatarun ala qiyanihim al-maddi wal adabi, di mana kaumnya itu, yaitu kaum kafir Quraisy, melihat bahwa dakwah baru yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu khatarun ala qiyanihim, itu mendatangkan bahaya, ya, mendatangkan bahaya bagi yakni eksistensi lahiriah dan batinnya mereka, ya. Karenanya ketika Nabi Muhammad SAW itu diberikan sebuah syariat baru untuk berdakwah, mereka itu merasa mereka itu sudah mempunyai ekosistem, Pak, sudah mempunyai pola. Kemudian Nabi SAW ini hadir untuk menabrak lingkaran setan itu, untuk kemudian tidak utuh, ya. Yang itu yang membuat mereka itu sangat tidak menerima tentang dakwah baru, ya. Mereka itu mengatakan apakah kamu itu ingin menyelisihi apa yang dulu kami dan para nenek moyang kami sembah dan sebagainya. Itu yang kemudian mereka itu tidak menerima tentang dakwah baru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, ya. Fakana tawjihullahu lahu an yulqa hadhil manawah bisabri wal afwi was safhil jamil, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan petunjuk dalam menghadapi permusuhan kaumnya, yaitu kaum Nabi Muhammad SAW, bisabri wal afwi was safhil jamil, ya, dengan kesabaran, dengan rasa maaf, ya, dan juga dengan wasafhil jamil, dengan cara yang baik, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan wasbir li hukmi rabbika wa nahnu bi'ayunina dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasbir, bersabarlah kalian, li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, ya, berada dalam bersabarlah kamu ketika menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi'ayunina, karena sungguhnya kamu itu Muhammad berada dalam pengawasan kami, ya. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fasfah anhum wa qul salam wa sawfa ya'lamun, ya, berpalinglah kamu dari mereka. Artinya ketika mereka itu tidak menghiraukan atau bahkan mereka itu menzalimimu, fasfah anhum, berpalinglah dari mereka, wa qul salam, ya, dan katakanlah salam, artinya perkataan yang baik. Fasaufa ya'lamun, nanti
kelak mereka itu akan mengetahui nasib buruk mereka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga, "Qulil ladzina amanu yaghfirul ladzina la yarjuna ayyamallah." Ya, katakanlah kepada orang yang beriman untuk memaafkan. Yaghfiru, untuk memaafkan orang-orang yang la yarjuna ayyamallah, orang-orang yang tidak menginginkan atau tidak percaya terhadap hari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat yang turun tentang sabar, tentang maaf, tentang bagaimana berbuat baik, tentang adab itu semuanya. Dan itu adabnya itu bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi adab kita terhadap kaum kafir Quraisy. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab yang ditulis oleh Imam siapa namanya? Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali itu disebutkan kita itu gimana bahasanya? Intinya gini Pak, kita tuh jangan bersuuzon sampai kepada orang kafir. Kita itu jangan bersuuzon bahkan sampai kepada orang kafir. Nggak boleh kita bersuuzon sama orang kafir. Kenapa? Karena siapa yang bisa menyangka, siapa yang tahu kalau kemudian nanti di akhir hayatnya dia itu bisa masuk Islam, kemudian kita yang keluar dari Islam. Sampai pembahasan itu Pak. Ini seorang mujaddid ya, Imam Al-Ghazali itu ketika menulis tentang kitab Ihya Ulumuddin, nama itu Ihya, menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu tentang agama. Imam Al-Ghazali ini salah satu imam yang terakhir yang hidup di masa-masa akhir kota Baghdad. Sebelum Baghdad itu hancur. Ya. Apa yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu melihat Pak, kaumnya ini, masyarakatnya itu mereka itu, Imam Ghazali itu bukan hidup di masa fitnah ya. Artinya mereka itu hidup di zaman masa kebesaran Islam. Di Baghdad itu, kota pertama di muka bumi untuk kemudian menjadi kota peradaban. Imam Ghazali itu melihat di situ ada majelis ilmu, orang banyak yang hafal Quran, ulama tuh masih banyak yang nulis kitab itu Pak. Ya, Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman banyak ulama itu yang kemudian masih menulis kitab, yang kitab-kitab besar. Ya, salah satunya itu Imam Al-Walid Al-Baji. Ini salah satu ulama dari Madzhab Maliki di kota Andalusia. Ya, ini ulama besarnya Imam Madzhab Maliki. Ya, dia kalau kita itu seperti Imam Nawawi lah, Madzhab Syafi'i. Beliau tuh hidup di zaman itu. Tapi kemudian yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali, ini orang-orang ini belajar ilmu dia. Belajar ilmu tentang tafsir, tentang hadis, tentang Al-Quran dan sebagainya. Tapi kemudian tidak memberikan efek apa-apa. Kok tidak? Mereka kok tetap diajak berjihad tuh susah. Diajak berperang tuh susah. Makanya ketika salah satu jatuhnya Baghdad itu, ketika tentara Hulagu Mongol itu sudah sampai di dekat perbatasan gerbang kota Baghdad itu, Irak itu, khalifahnya itu sedang bermain-main dengan perempuan di dalam istananya itu, sedang santai-santai, sedang main, dilempar panah itu dari luar itu kemudian memberikan peringatan, kita ini sudah sampai dan kita hancurkan Baghdad dan sebagainya. Apa yang dibuat sama khalifah? Khalifah itu justru bukan mengumumkan untuk perintah perang, tapi khalifah itu memerintahkan untuk membuat benteng itu semakin kuat. Jadi diberikan pertahanan yang terbaik. Bayangkan, sudah sampai sejatuhnya. Padahal waktu itu ulama itu masih banyak. Majelis ilmu, masya Allah, penghafal Quran, masya Allah, di Baghdad itu. Tapi karena ilmu yang dia pelajari itu tidak memiliki cahaya, ya, maka kemudian ini yang dilihat oleh Imam Ghazali ini merasa ini penurunan sekali. Maka kemudian Imam Al-Ghazali itu menulis kitab, namanya kitab Ihya Ulumuddin, untuk menghidupkan ilmu-ilmu yang tadi mati itu, tidak memberikan efek apa-apa, untuk kemudian bisa dia implementasikan di dalam kehidupannya itu, untuk kemudian berjihad itu. Antum belajar tafsir nih, nggak mau jihad gimana antum? Belajar hadis nih, banyak hadis-hadis Nabi SAW nanti kita lewati tentang perintah untuk berjihad, tapi kemudian kita tidak mau berjihad. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, kita udah belajarin semuanya tapi nggak mau berjihad. Kemudian Imam Ghazali itu menulis tentang kitab Ihya Ulumuddin, tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu yang dulu tuh antum pelajari. Ya, bayangkan Pak, ulama tuh menulis tentang kita. Jadi dulu itu ulama ketika membantah itu, mereka membantahnya itu nggak ada di media sosial ya. Ya, karena emang nggak ada juga. Ya, mereka itu membantahnya dengan menulis kitab.
menulis kitab membantah tentang pendapat ini. Nanti beliau menulis lagi kitab membantah tentang pendapat ini. Itu sangat elegannya tentang mereka itu dalam memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ya, mereka itu bisa berdebat dengan sangat kuat. Ya, di dalam kitab saya tuh nggak suka pendapat antum seperti ini seperti. Tapi nanti kalau ketemu salam-salaman, Pak. Kalau ketemu saling traktir makanan, saling sapa dan sebagainya. Enggak ada, bukan munafik ya, bukan kita merasa hits, ya, merasa pura-pura baik gitu, bukan. Tapi memang mereka itu benar-benar ketika mereka itu saling berdebat sangat-sangat keras, tapi setelah itu mereka bisa bermufakat, ya, sepakat. Kita yang hari ini susah itu. Tadi yang dulu tuh saya pernah menyampaikan bahwa kita ini gampang untuk bermusuhan, tapi sulit untuk bersaudara. Ya, ilmu tentang bersaudara itu susah, Pak. Ya, kita hari ini kehilangan tentang makna ilmu tentang ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain, padahal kita itu butuh. Kita tuh susah mendapatkan ilmu itu, kenapa? Karena kita tuh tidak mencintai saudara kita. Ya, kita tuh mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, itu susah diimplementasikan. Kenapa? Karena kita melihat saudara kita itu bukan saudara, tapi lawan, tapi sebagai lawan bisnis, tapi sebagai teman dan sebagainya. Kita tidak memandang dia sebagai saudara. Karena beda nanti perlakuannya. Yang kita lakukan kita pandang sebagai saudara dan kita pandang sebagai teman biasa. Itu berbeda, Pak. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sebuah ayat-ayat yang menjelaskan tentang innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kalian berbuat baiklah pada sama saudara-saudara kalian karena sungguhnya mereka itu saudara kalian. Ya, apakah kalian itu mau memakan daging saudara kalian sendiri dan sebagainya. Itu ayat-ayat yang menjelaskan ya tentang bagaimana pentingnya kita bersaudara. Maka ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah pun yang pertama dilakukan setelah membangun masjid itu mempersaudarakan. Karena ini merupakan sebuah lapisan penting ya di dalam sebuah syariat Islam tentang bagaimana itu kita bersaudara yang memberikan satu kebaikan ya dengan saudara kita. Ya, makanya di dalam jihad ini juga tidak akan kemudian bisa berlaku banyak ya ketika kita secara internal kaum muslimin itu belum baik. Ya, makanya tadi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk kemudian menghidupkan kembali ya ilmu-ilmu yang banyak bersebar di kota Baghdad itu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini memang kebanyakan dari kita itu sudah antipati dan suzon dulu sama kitabnya, Pak. Ya, kitabnya banyak riwayat hadis yang doif dan sebagainya. Memang benar, ya. Benar. Tapi kalau kemudian kita paham latar belakangnya, kenapa kemudian ditulis dan sebagainya, kita paham itu. Makanya nggak heran ketika Imam Al-Ghazali ini salah satu mujaddid ya. Sama seperti siapa itu ulama yang banyak dilulukan sama orang Indonesia itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini kita udah antipati duluan, Mbak. Ini orangnya begini dan sebagainya. Kita nggak tahu tentang orang ini siapa nih. Jangan-jangan kita sudah berdosa duluan kita sebelum kenal dulu. Ini seorang orang mujaddid, Mbak. Seorang yang kemudian dia ini salah satu sama seperti orang-orang yang kemudian ingin menghidupkan kembali agama yang tadi sudah mulai redup tuh. Kondisi sudah mulai jatuh semua, Pak, di Baghdad itu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian ingin menghidupkan kembali tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini banyak dipelintir. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ada pembahasan khusus tentang beliau, tentang Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Makanya kalau kemudian kita tuh belum pernah apalagi membaca tentang karya seseorang, jangan pernah menghukumi, Pak. Ya, karena kita tuh akan kecipratan duluan dosanya itu. Kita berbuat apa? Imam Ghazali itu membuat buku itu bisa mempertahankan Baghdad itu atau menghidupkan kembali sekian tahun. Untuk kemudian Baghdad itu sebelum hancur. Karena nanti dari buku ini banyak memberikan efek di kota Andalusia yang tadi saya sebutkan oleh Imam Al-Walid Al-Baji ya, untuk kemudian menghidupkan kembali Andalusia dari serangan musuh-musuh Islam di Eropa itu. Itu dari kitab ini, Pak. Itu yang kemudian diikhtiarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk keberlangsungan umat ini. Kita tuh punya apa? Kita hari ini mengkritisi ini kitabnya begini. Kita sendiri nggak nulis kitab gitu. Kita sendiri nggak memberikan apa-apa untuk Islam. Kita punya apa? Mereka itu rela meluangkan waktunya.
kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak, ada 23 jilid ya. Ada 23 jilid kitab. Kita hari ini nulis kitab, antum kalau tahu ngeliat buku-buku Indonesia, buku tulisan apapun ya, mereka itu tebelnya berapa halaman sih biasa, Pak? Imam Ghazali itu satu kitabnya aja itu ada yang 659 halaman itu. Satu kitab loh. Satu kitabnya seperti ini, satu jilid, 659 halaman. Dan itu ada 23. Kitab itu ditulis oleh Imam Ghazali untuk kemudian keberlangsungan umat ini. Luar biasa. Walaupun memang di dalamnya ada hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya. Tapi itu bukan ranah kita. Kita orang awam yang menjelaskan itu lah. Makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi nanti kemudian datang menulis kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin untuk kemudian menjelaskan dan mensaring kembali hadis-hadis yang dhaif yang kemudian dibersihkan, hanya diberikan hadis-hadis yang secara riwayat itu sahih. Ya, tapi itu artinya nanti tuh lama belakangan. Terinspirasi dari Imam Al-Ghazali. Ya, luar biasa. Karena kalau membahas tentang jihad banyak sekali memang kita gambarannya. Kita hari ini kehilangan makna itu karena memang kita tidak berilmu. Kita kemudian tidak mengilmui tentang jihad, yang kemudian kita kehilangan makna dari jihad itu sendiri. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walam ya'dhanillah bi an yuqabila sayyi'ah bi sayyi'ah." Allah Subhanahu wa taala itu ketika Nabi SAW berada di Mekah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ya bagi kaum muslimin bi an yuqabila sayyi'ah bi sayyi'ah, untuk membalas keburukan yang dia hadapi dengan keburukan lagi. Nah, akhlak lagi, Pak. Kita nggak boleh membalas keburukan dengan keburukan lagi. Akhlak yang dilakukan, yang diterapkan oleh kaum muslimin kepada orang kafir, tuh bayangkan. Kita kalau perasaan ini nggak hadir, susah nanti ke depannya. Ya. Au yuhajul adza bil adza, atau kemudian mendapatkan perlakuan buruk dengan perlakuan buruk. Au yuharibal ladzina harabud dakwah, atau kemudian kita itu melakukan perbuatan buruk kepada orang-orang yang memerangi dakwah ini. Au yuqatilal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idfa billati hi ahsanus sayyi'ah, ya. Tolaklah ya billati hi ahsanus sayyi'ah, perbuatan buruk mereka itu dengan ahsanus sayyi'ah, dengan cara yang baik. Jadi ketika kita mendapatkan perlakuan buruk, ini di Mekah nih Pak, nanti di Madinah nggak ada yang kayak gini lagi. Di Madinah kaum muslimin sudah kuat, sudah punya banyak massa yang banyak, sudah punya negara, sudah punya kekuatan, sudah punya macam-macam. Ayat tentang ini nggak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala ayatnya itu menyampaikan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Boleh berperang, silakan perang. Jadi kalau udah dizalimi nggak diem lagi. Kita hari ini kebalik ya. Udah dizalimi diem aja. Ya, kemudian keluar-keluar nanti di medsos. Ya. Seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala memang sudah dizalimi, ketika kaum muslimin itu sudah mendapatkan perlakuan yang zalim dan tidak mendapatkan keadilan, maka kemudian mereka itu diperintahkan untuk berjihad. Ya. Wa kullu ma amara bihi jihadan fi hadhil fatrah an yujahida bil Qur'an wal hujjah wal burhan. Lihat Pak, di mana setiap apa yang diperintahkan untuk berjihad di dalam masa ini fi hadhil fatrah an yujahida bil Qur'an wal hujjah wal burhan. Kaum muslimin itu diperintahkan untuk berjihad dengan Al-Qur'an, ya, wal hujjah wal burhan. Ya. Hanya diperintahkan untuk berjihad, artinya membalas itu mereka dengan Al-Qur'an, dengan hujjah, dengan petunjuk wal burhan. Wajahidum bihi jihadan kabiru, dan berjihadlah kamu ya terhadap mereka, bihinya itu dengan Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Furqan, wajahidum bihi jihadan kabiru, dan berjihadlah kamu ya dengan Al-Qur'an, jihad dan kabiru, dengan semangat juang yang besar. Wala mastaddal adza wa tatabal ibtidat hatta wasala kimmatu bitadbiri mu'marati liqtiyalir rasul ittarra an yujahira min Makkah al Madinah wa ya'muru ashabu bil hijra ilaiha ba'da 13 sanah minal bi'tsah. Ya, di mana ketika perlakuan mereka, artinya kaum Quraisy itu sudah semakin kuat kepada kaum muslimin, sudah semakin tidak terkontrol lagi ya, perlakuan buruk dan sebagainya, maka kemudian Nabi SAW itu memerintahkan mereka itu untuk hijrah ke Madinah ya.
setelah 13 tahun ila ba'da 13 sanah minal bi'tsah, ya setelah 13 tahun dari masa kenabian. Maka ketika Allah SWT menyampaikan wa idzam kurubikal ladzina kafaru liyusbitu ka yaqtulu ka yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, itu diperintahkan ya tentang bagaimana kemudian kita itu meyakini terhadap janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wa fil Madinah asimatul Islamil jadidah, ya, bahwa Islam itu memiliki kota atau memiliki ibu kota yang baru. Taqarrarul izni bil qital hina atbaqu alaihimul a'da, di mana izin untuk berperang itu mulai kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencegah perlakuan buruk musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Wattarru ila imtisyakil husam difa'an anin nafsi wa ta'minan lid-da'wah, di mana perlakuan buruk yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, itu untuk difa'an anin nafs wa ta'minan lid-da'wah, untuk menjaga diri, memberikan rasa aman kepada kaum muslimin, ya, wa ta'minan lid-da'wah, dan kemudian untuk memberikan rasa aman dalam berdakwah, ya. Maka fi awal nazilat qaul subhanahu wa ta'ala, di mana ayat yang pertama kali diturunkan untuk kemudian mengizinkan untuk berperang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha lanasrihim laqadir, ya, di mana diizinkan bagi kalian untuk berperang bi annahum dzulimu, karena kamu itu dizolimi, wa innallaha lanasrihim laqadir, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menolong mereka. Siapa mereka? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dikeluarkan, diusir dari tempat mereka, ya, bighairi haqqin, tanpa alasan yang jelas, illa an yaqulu rabbuna Allah, hanya karena mereka itu mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi diusir, Pak, tanpa alasan yang jelas, karena mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami wa biya wa salatu wa masajid wa yuzkaru fi hasmullahi katsiran wa yansurullaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalaulah bukan karena, ya, keganasan mereka, ya, dalam memerangi kaum muslimin, lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fi hasmullah. Allah itu mesti akan menghancurkan biara-biara, tempat ibadah, gereja-gereja, masjid-masjid, tempat untuk diagungkannya nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz, karena sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi kabitul umur. Karena kalau kami kasih, ya, kami berikan, ya, kepada orang-orang, kalau kami berikan kedudukan, ya, di muka bumi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan aqamus shalah, maka dia itu harus aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Itu, Pak, 4 hal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa immakkannahum fil ard, kalau kemudian mereka itu kami berikan kedudukan, maka mereka itu harus menjalankan 4 hal. Yang pertama itu aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakah, membayar zakat, wa amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahaw 'anil munkar, dan nahi munkar. Ketika orang diberikan kedudukan, diberikan kemampuan untuk memimpin, tapi kemudian tidak menjalankan 4 hal ini, masuk dalam kezaliman. Makanya kalau kita kemudian tidak memiliki kemampuan untuk bermimpin, jangan jadi pemimpin, Pak. Oh, jangan jadi pemimpin. Tanggung jawabnya besar, Pak. Tanggung jawabnya besar sekali. Kita nggak punya kemampuan. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ketika berjalan, Nabi SAW ini cinta dia, karena tadi dibangun di atas dasar cinta. Nabi SAW menyampaikan, ya Abu Dzar, antum jangan memimpin di antara 2 orang. Abu Dzar orang soleh, Pak. Orang soleh dia. Tapi kemudian sama Nabi itu dilarang untuk memimpin, bahkan 2 orang aja nggak boleh antum, karena lagi safar dia. Antum jangan mimpin 2 orang, udah kasih yang lain aja. Karena rasa cinta Nabi SAW kepada orang ini. Pada orang soleh, karena ketika memimpin hanya modal soleh, saya yakin jamin pasti nggak akan berhasil, Pak. Gimana modal cuma soleh doang?
Ya, nanti di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitabnya Imam Al-Mawardi, disebutkan tentang hukum-hukum orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Ya. Yang paling bawah itu kalau dia itu tidak meninggalkan sholat. Udah nggak meninggalkan sholat itu udah baik, Pak. Yang itu pasti kemimpinannya itu dijamin pasti gagal. Gimana dia cuma nggak meninggalkan sholat doang? Ya, perangkat-perangkat yang lainnya tidak dilakukan gitu ya. Ya, maka hari ini kejauhan kita kalau kemudian melihat tentang kondisi pemimpin kita hari ini, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu pembahasan tentang latar belakang tentang jihad. Yang kemudian kita akan masuki nanti tentang hukum-hukum jihad. Ya, dalil-dalil yang kemudian menyertakan tentang kewajiban jihad dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.